Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rido Mahesa. Saya sedang akan membuat penjelasan tentang materi perancah pada seluruh industri, terutama penggunaan pada industri migas. Dan ini materinya untuk memenuhi persyaratan saya mengambil sertifikasi atau lisensi pengawas K3 migas. Definisi perancah dan tangga itu menurut Permenaker nomor 1 tahun 1980 adalah bangunan, peralatan kerja atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja atau bahan dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Kenapa perancah atau scaffolding ini penting penggunaannya dalam kesehatan dan keselamatan kerja seperti itu? Karena fatality accident yang sering terjadi di lokasi proyek atau di konstruksi dalam industri apapun, terutama industri industri minyak dan gas juga, oil and gas, bahwa sangat sering terjadi jatuh dari ketinggian. Persentasenya mungkin di beberapa hasil survei lebih di atas 30%. Kemudian dasar hukumnya juga mengacu kepada Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 1970 pada pasal 4, yaitu syarat K3 harus dipenuhi dalam tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, pemasangan, pembongkaran, pemeliharaan, dan harus dilakukan pengujian dan pengesahan pada pelengkapan pelancah dan alat pelindung diri. Karena berdasarkan undang-undang inilah dan peraturan menteri tadi, bahwa perancah sangat diperlukan sekali dalam dunia industri konstruksi, terutama juga di industri migas seperti itu. Nah, pada Permenaker nomor 9 tahun 2016 juga tentang syarat bekerja pada ketinggian wajib memenuhi persyaratan K3, yaitu ada perencanaan, prosedur kerja, teknik bekerja aman, ada alat pelindung diri, pelangkat pelindung jatuh, angkur, serta tenaga kerjanya sendiri. Karena langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan kerja yaitu memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan kondisi ergonomi yang memadai melalui jalur masuk atau jalur keluar. Terus memberikan peralatan keselamatan kerja yang tepat untuk mencegah tenaga kerja jatuh. Terus dalam tidak dapat menghilangkan risiko jatuh, maka harus disediakan peralatan kerja untuk meminimalkan jarak jatuh dan menerapkan sistem izin kerja. Terus juga tentang daerah bahaya juga, yaitu wilayah bahaya, pergerakan tenaga kerja secara vertikal dan horizontal. Terus ada wilayah waspada, yaitu daerah antara wilayah bahaya dan wilayah aman. Kemudian ada wilayah aman, yaitu wilayah yang merupakan daerah yang terhindar dari kemungkinan kejatuhan benda. Jenis perancah dan tangga berdasarkan penggunaannya itu pertama ada perancah struktur, yaitu untuk menopang formwork atau rangka. Kemudian ada perancah finishing untuk peralatan kerja. Kemudian berdasarkan jenis struktur, perancah ini terbagi 3, yaitu pertama perancah penopang atau support type. Kemudian ada perancah gantung atau hanging type atau suspend type. Kemudian ada perancah jenis lainnya atau mobile type. Kemudian jenis perancah berdasarkan bahan-bahan dan bentuknya itu banyak. Pertama ada perancah frame, perancah kayu, perancah pipa, perancah tiang lantai plat, terus ada perancang siku penunjang dan penggerak. Terus ada dalam bentuknya ada perancah berbentuk kuda-kuda, ada perancah berbentuk persegi, ada perancah berbentuk gantung, ada perancah berbentuk tumpang sudut, ada perancah mekanik, dan ada perancah dongkrak pompa, yaitu tipe dan bentuknya.
Nah, dari komponen perancah frame, rangka utama itu ada terdiri dari rangka utama, terus kemudian ada plang penguat atau diagonal brace atau cross brace, terus ada batang memanjang atau ledge atau platform atau ledge with floor seperti itu. Kemudian ada lantai kerja atau platform, ada penyambung atau joint pin, ada bagian pengunci sambungan atau armlock atau yang biasa disebut juga frame coupler. Terus ada juga sepatu perancah atau jack base plate atau screw jack base plate. Nah, material utama dari perancah frame ini adalah pipa baja yang memenuhi syarat untuk mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi. Nah, yang sering dipergunakan di industri migas, terutama untuk konstruksi pembangunan industri migas atau di refinery juga, itu banyak menggunakan perancah pipa tunggal atau single pipe scaffold. Nah, perancah pipa tunggal ini sangat banyak digunakan di Indonesia seperti itu karena material pipa itu sangat mudah untuk didapat. Nah, keuntungan dari perancah pipa baja ini serbaguna, terus padat karya, mudah menyesuaikan dengan berbagai kondisi keperluan investasi jangka panjang juga. Dan standarnya itu standar SNI juga ada, terus kebanyakan juga ada menggunakan standar JIS ataupun Australian. JIS itu Japan International Standard. Terus untuk tipe perancah mobile scaffold itu harus terdiri dari ada roda atau chester, ada leg post jack, terus ada palang penguat, terus ada frame yang dapat berfungsi sebagai tangga, terus ada harus menggunakan juga penguat atau armlock juga tentang datang memanjang dengan lantai kerja. Terus di atasnya, di topnya itu ada pengaman atau handrail. Tangga itu ada tangga jalan akses ke lantai kerja atau ladder ke akses kerja. Nah, akses langsung itu tinggi tangganya itu yang memenuhi syarat kurang dari 2 meter. Terus juga bisa dalam posisi struktur yang menyatu built-in itu tangganya tegak langsung nanti menuju platform yang di atas. Kemudian juga ada tangga yang menggunakan tangga miring dan jalur jalan juga seperti itu. Nah, persyaratan jenis tangga kerja atau ladders itu, tangga kerja dijaga dalam kondisi yang benar-benar aman dan selamat. Area sekitar bagian atas dan bawah tangga harus bersih. Kemudian pastikan anak tangga lebar dan tingginya sama persis. Ini sangat penting. Kemudian pastikan anak tangga berjarak di antara 25 hingga 35 cm. Tangganya harus bebas dari bahaya tergelincir. Terus jangan gunakan tangga dengan rel tunggal. Dan jangan membebani tangga melampaui beban maksimum daripada plan atau rencana. Jenis tangga itu ada beberapa. Yang pertama ada tangga jinjing, tangga jalur ganda atau double clutter ladder, ada tangga kayu untuk pekerjaan cat, ada tangga miring atau ladder angel, ada tangga dengan rel perpanjangan, ada ladder extension, terus ada tangga tinggi permanen atau tall fixed ladder. Hal yang perlu kita perhatikan sebelum menggunakan perancah yaitu beban yang diterima perancah harus merata untuk mencegah bahaya dan menjaga keseimbangan. Dalam penggunaan perancah harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Terus perancah tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan kecuali segera dipakai. Tenaga kerja juga tidak boleh bekerja di dekat bangunan perancah sewaktu ada angin kencang dan ini penting. Karena bisa membahayakan ketika bekerja di ketinggian sewaktu-waktu ada angin kencang.
Terus untuk mencegah kerusakan bahan perancah harus dipasang dengan hati-hati. Perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat hingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja baik dan juga peralatan serta bahan yang digunakan. Terus lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Nah, kecelakaan kerja yang sering terjadi jika salah menggunakan perancah biasanya itu pekerja jatuh dari tempat tinggi. Terus material dan alat jatuh mengenai pekerja lain di area sekitarnya. Perancah yang kurang aman jatuh menimpa pekerja lain dan orang lain sekitar. Terus pekerja jatuh pada saat naik turun perancah. Bisa jadi juga pekerja terpeleset dan tergelincir, kelebihan beban, atau beban terkonsentrasi menumpuk pada satu titik yang menyebabkan atau mengakibatkan robohnya perancah. Nah, kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan pada saat penggunaan perancah. Yang pertama, platform yang terpasang pada perancah atau pada struktur bangunan harus dipasang dengan aman untuk mencegah agar pekerja tidak jatuh, dibuat leluasa. Terus lebar minimal 60 cm, diberi layer atau pagar pelindung sepanjang tepi yang terpapar bahaya jatuh. Terus diberi papan pelindung tepi atau tubot sekeliling tepi platform. Upaya pencegahan daripada kecelakaan juga, kita harus memasang label tanda aman pada perancah dengan 3 color code, yaitu pertama hijau yang sepenuhnya aman. Kemudian ada color code kuning, aman dengan syarat dengan menggunakan sabuk pengamanan, artinya kurang aman, seperti itu. Kemudian ada tanda tagging merah atau tag merah, yaitu mengartikan perancah ini tidak aman atau perancah dilarang untuk dipakai, seperti itu. Nah, penggunaan perancah yang aman harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu terkait material perancahnya sendiri harus kuat, harus memenuhi standar. Di Indonesia menggunakan standar SNI, juga bisa menggunakan standar-standar dari luar seperti Japan International Standard ataupun Australian International Standard atau American Standard atau bahkan UK atau British Standard. Terus pondasi harus kuat dan stabil, struktur perancah harus kuat dan stabil, lantai kerja atau platform harus kuat dan aman, scaffolder atau pekerja mentaati seluruh standar atau seluruh prosedur tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Lingkungan kerja juga harus bersih dan rapi. Beban sesuai kapasitas perancah. Terus akses naik turun dengan tangga yang kuat dan stabil. Nah, pada saat konstruksi perancah, komponen utama struktur perancah yaitu pertama ada batang vertikal, ada batang membujur, ada batang melintang, ada batang palang penguat. Untuk menyatukan komponen-komponen utama itu diperlukan aksesoris pendukung seperti adanya penyambung atau pengunci, yaitu joint pin atau tali. Terus ada pengikat atau penahan, ada klem, swivel atau ties. Terus ada papan atau plat besi lantai kerja harus kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman pekerja, peralatan, dan bahan yang digunakan. Lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Tenaga kerja menuju lantai kerja harus melalui tangga perancah. Nah, pekerja atau operator perancah atau scaffolder harus selalu menggunakan safety belt, safety harness, sepatu keselamatan kerja, topi keselamatan kerja, dan sarung tangan. Alat pelindung diri harus sesuai dan berfungsi menurut standar yang dikeluarkan oleh pabrikan. Memenuhi dan mentaati semua syarat K3 perancah yang diwajibkan. Terus untuk lingkungan kerja pada perancah diberi pagar keliling agar tidak dimasuki orang yang tidak berkepentingan alias authorized person only. Kemudian disediakan jalan akses yang aman untuk lalu lintas material dan orang. Kemudian pada perancah dengan tinggi yang lebih dari 5 meter harus dipasang jaring pengaman atau protective net. Untuk melindungi dari kejatuhan material harus dipasang perisai pengaman atau protective shield. Perisai pengaman dipasang dengan sudut 20 derajat sampai 30 derajat. Jalan keluar masuk bagi pekerja harus cukup lebar dan tidak licin. Pastikan juga perlu pengaturan yang memadai untuk menyimpan material baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Tempat kerja juga harus dijaga kerapihannya dan diatur dengan baik, termasuk pengumpulan dan pembuangan sampah.
perancah harus didirikan di atas landasan atau permukaan yang kuat sehingga dapat mencegah dari perpindahan tempat. Terus untuk penggunaan tangga perancah, letakkan tangga pada dasar yang kuat, dasarnya itu, dan kemudian rata serta diberi penahan agar tidak bergeser. Bila membawa atau memindahkan tangga, pegang induk tangganya, jangan anak tangganya. Karena fungsi dari induk tangga untuk menyeimbangkan beban kita. Bagian atas tangga harus diikat ke tumpuan tangga bagian atas. Kemudian ujung atas tangga diberi tinggi 60 cm kurang lebih di atas permukaan lantai kerja agar pekerja berpegangan ketika menginjak lantai kerja. Nah, alat pelindung diri bekerja di ketinggian karena pekerjaan perancah otomatis bekerja pada ketinggian. Nah, APD-nya yaitu pertama ada safety helmet, ada safety shoes atau pelindung kaki, ada glove, pelindung tangan, ada baju kerja, pelindung radiasi dari sinar matahari ketika kita langsung terpapar dengan sinar matahari langsung. Ada sabuk pengaman atau safety belt untuk bekerja dengan pergerakan mendatar pada ketinggian. Ada full body harness untuk kerja dengan pergerakan vertikal pada ketinggian. Terus safety helmet yang baik untuk digunakan yaitu yang tidak mudah terlepas. Jadi memang betul-betul terpakai dengan sempurna di kepala. Nah, untuk persyaratan desain pada perancah. Desain perancah harus memperhatikan kekuatan, stabilitas, dan kekakuan struktur penopang. Penanganan perancah secara normal, serta keselamatan orang yang memasang maupun membongkar perancah. Kemudian, keselamatan orang yang menggunakan perancah, keselamatan orang yang ada di sekitar perancah. Prinsip-prinsip desainnya harus kita perhatikan. Kemudian, dasar desainnya itu, desain batang dan komponen struktur perancah harus memenuhi standar yang berlaku. Ya, di Indonesia otomatis kita memberlakukan standar nasional Indonesia. Juga di beberapa site ada juga mungkin yang memperlakukan standar dari internasional seperti JIS, NZS, American Standard ataupun UK Standard atau British Standard. Nah, kombinasi beban mati, beban hidup, dan beban lingkungan yang dijadikan dasar perhitungan daripada desain perancah itu menggunakan rumus P sama dengan 2DL plus 2LL, di mana P sama kapasitas beban perancah ini adalah P sama dengan 2 beban mati atau DL ditambah 2 kali beban hidup termasuk beban kejut jika ada atau beban lingkungan. Nah, pada saat penggunaan perancah harus dilakukan pengawasan, dan pengawasan harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dalam pekerjaan konstruksi perancah, yaitu K3 perancah atau K3 scaffolding. Sebelum scaffolding atau perancah ini benar-benar dipasang, harus ada rancangan perancah atau rancangan scaffolding yang dibuat oleh ahli konstruksi perancah. Setiap tahapan pekerjaan perancah harus mendapat persetujuan dari ahli konstruksi perancah. Nah, ini merupakan paperwork yang harus dipersiapkan ketika sebelum membangun perancah seperti itu. Nah, scaffolding orang yang mengerjakan atau memasang perancah, yaitu mereka harus memastikan juga kondisi material perancah dari kerusakan atau cacat yang tidak layak untuk digunakan, serta memeriksa kelengkapan peralatan perancah, alat pengaman seperti sabuk pengaman, jaring pengaman, APD, dan sebagainya juga. Itu kewajiban mereka. Melaksanakan metode dan prosedur kerja yang aman bagi tenaga kerja yang menggunakan perancah yang dibuat oleh ahli konstruksi perancah. Terus, bila kondisi cuaca buruk, maka pekerjaan perancah harus dihentikan karena dapat mengakibatkan kecelakaan. Untuk label seperti yang awal saya sampaikan tadi, labeling perancah ini ada 3, yaitu merah, scaffolding yang tidak bisa digunakan, terus ada kuning, bisa dipergunakan tapi dengan syarat sesuai dengan instruksi dari ahli konstruksi perancah. Kemudian ada
labeling tagging hijau bahwa ini merupakan perancah yang sudah aman untuk dipergunakan. Nah, dalam perancah juga kita harus selalu melakukan pemeriksaan atau inspeksi. Terkait inspeksi ini adalah suatu proses pemeriksaan secara sistematik terhadap keadaan fisik dari suatu objek konstruksi perancah. Inspeksi ini dilaksanakan terhadap bagian-bagian kritis di mana kemungkinan kecelakaan kerja dapat terjadi. Tujuan inspeksi adalah untuk menilai kelayakan kondisi daripada perancah tersebut sesuai dengan syarat-syarat ketiga yang meliputi sumber bahaya, seperti pekerjaan di ketinggian, adanya angin ataupun cuaca. Kemudian struktur perancahnya, mudah roboh kah, ada potensi terpleset, terjatuh, tergencet, tertimpa bahan atau material. Kemudian ada akibat kecelakaan, meninggal dunia, luka berat, luka ringan, rusaknya material perancah, atau tertimpa material yang lainnya. Kemudian ada upaya penanggulangan, konstruksi perancah aman, harus kokoh, stabil, adanya alat pelindung diri yang disyaratkan. Terus hal yang terpenting juga, kita harus memeriksa jalan akses masuk ke lantai kerja. Yaitu karena kalau tidak ada jalan akses masuk ke lantai kerja akan menyulitkan pekerja atau scaffolder dalam menggunakan perancah tersebut. Nah, jalan masuk ke lantai kerja apakah sudah tersedia? Jalan masuk ke lantai kerja sudah diikat dengan kuat atau terkunci atau terlock? Terus, apakah lantai kerja sudah terhindar dari peralatan dan material yang berserakan yang tidak terpakai atau tidak berguna? Apakah telah tersedia tempat pemberhentian sementara atau landing platform bagi tenaga kerja untuk naik ke lantai kerja yang lebih tinggi? Terus, nah, dari seluruh penjabaran tentang perancah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa material perancah ini harus benar-benar kuat. Pondasi harus kuat dan stabil, struktur perancah harus kuat dan stabil, lantai kerja harus kuat dan aman. Scaffolder atau pekerja mentaati standar dari K3 untuk keselamatan kesehatan kerja. Terus, lingkungan kerja kita harus bersih dan rapi. Meminimalisir terjadinya resiko-resiko seperti tergelincir, terpleset, tersandung, seperti itu. Kemudian beban harus sesuai dengan kapasitas perancah. Jadi tidak boleh ketika standar yang digunakan daripada perancah tersebut sekian beratnya harus juga sama dengan sekian berat daripada perancah. Tidak boleh melebihi daripada beban yang dapat ditanggung oleh perancah. Kemudian akses naik turun dengan tangga yang kuat dan stabil. Perancah juga harus dilengkapi dengan labeling atau sertifikat dari ahli konstruksi perancahnya. Kemudian harus dilakukan inspeksi secara rutin. Mungkin sekian saja penjelasan saya tentang perancah atau scaffolding. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Rio Rido Mahesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.